Pada bab 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu disebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saya pada kesempatan ini akan memberikan update seputar P3K ya, yang mana untuk tahun 2021 itu nanti akan dibuka seleksi guru P3K. Nah, bagi teman-teman yang pada kolom komentar di video saya sebelumnya sempat bertanya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan P3K, kemudian apa bedanya antara P3K dan juga PNS, kemudian apa bedanya P3K, PNS dan juga ASN. Nah, maka simak video ini sampai selesai ya teman semuanya, sebelum nanti teman-teman itu mendaftar untuk menjadi guru P3K pada tahun 2021. Pastikan teman-teman itu sudah mengetahui kira-kira persamaan dan perbedaan antara ASN, kemudian PNS dan P3K itu apa. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru dari saya, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ya. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan dan dibagikan share video ini sebanyak-banyaknya. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita bahas yang pertama itu adalah ASN ya. ASN itulah merupakan aparatur sipil negara, yang mana istilah ASN itu adalah diperuntukkan bagi kelompok profesi, bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian menurut pasal 6 itu menyebutkan pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan juga P3K. Jadi PNS itu bukan P3K, sebaliknya P3K itu bukan PNS. Akan tetapi PNS dan P3K itu adalah ASN. Nah, di sini ASN dibagi menjadi dua kedudukan ya. Yang pertama itu adalah PNS, kemudian yang kedua adalah P3K. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dimaksud dengan PNS atau pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian apa perbedaan antara PNS dan P3K teman-teman? Nah, di sini kita lakukan pembahasan yaitu perbedaan antara PNS dan P3K. Ini adalah pembahasan ini kita kutip berdasarkan sumber, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan juga kita kutip dari berbagai macam sumber. Nah, yang pertama teman-teman, perbedaannya tentu saja PNS itu bukan P3K dan P3K itu bukan PNS. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini di pasal 6 undang-undang tersebut menyebutkan pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis ya, yaitu PNS dan P3K. Jadi ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi PNS bukan P3K, sebaliknya P3K bukan PNS. Namun keduanya ini teman-teman, untuk diangkat menjadi calon PNS dan P3K ini harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua teman-teman, perbedaannya yaitu terletak pada status PNS tetap. Nah, status PNS tetap, akan tapi status P3K ini kontrak gitu ya. Nah, ada kata-kata perjanjian di sini.
Jadi PNS itu statusnya tetap, kalau P3K itu adalah kontrak. Itu disebutkan dalam pasal 7, PNS bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang dalam hal ini adalah kalau di kabupaten adalah bupati, kalau di kota Madia itu adalah wali kota ya, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian sedangkan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang teman-teman. Jadi di sini status antara PNS dan P3K ini sangat jelas sekali dan ini diatur dalam Undang-Undang ASN. Kemudian yang ketiga teman-teman, PNS dapat fasilitas sedangkan P3K itu tidak. Meskipun untuk fasilitasnya itu tidak jauh berbeda, akan tetapi perbedaannya itu sangat signifikan ya. Coba kita simak bersama. Pada bab 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu disebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K. Yang mana di pasal 21 itu disebutkan PNS itu berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas ya. Kemudian PNS itu berhak mendapatkan cuti. Kemudian di sini yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk PNS itu mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pengembangan kompetensi teman-teman. Kemudian pada pasal 22 PPK, nah di sini P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, kemudian mendapatkan cuti, kemudian perlindungan dan juga pengembangan kompetensi ya. Nah di sini berarti untuk perbedaannya apa? Perbedaan antara PNS dan P3K itu adalah antara haknya itu berbeda dalam hal di sini jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau PNS mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua, kalau P3K tidak mendapatkan pensiun dan hari tua. Kalau PNS ini mendapatkan fasilitas, akan tapi untuk P3K ini tidak mendapatkan fasilitas. Jadi perbedaannya adalah ada 3 ya. Nah sementara itu yang lain sama. Nah perbedaannya adalah P3K tidak mendapatkan fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah sementara PNS itu mendapatkan. Makanya tak heran jika teman-teman itu jikalau disuruh memilih antara pilih diangkat menjadi PNS ataukah P3K, tentu saja itu memilih yang P3K ya. Namun sayangnya rencana BKN dan pemerintah untuk mulai tahun 2021 sudah tidak ada lagi pengangkatan CPNS. Semuanya untuk guru akan diangkat menjadi P3K. Selanjutnya pada pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak P3K, dan kewajiban pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 21, 22, dan 23. Itu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah kemudian yang keempat teman-teman, ini adalah yang membedakan antara PNS dan P3K itu terletak pada masa kerja. Masa kerja ya. Masa kerja PNS itu sampai pensiun, sedangkan P3K itu masa kerjanya hanya setahun dan bisa diperpanjang. Nah itu sangat jelas sekali perbedaannya ya. Nah di sini batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 huruf C itu menyebutkan yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi atau struktural, kemudian 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Kita ibaratkan misalkan di bidang pendidikan, kepala dinas itu pensiunnya 58 tahun, sedangkan pengawas itu pensiunnya 60 tahun. Kalau di lingkup sekolahan
Kalau di lingkup sekolahan misalkan ya, karena kita itu adalah guru, maka kita perumpamakan misalkan adalah kepala tata usaha atau petugas tata usaha, administrasi atau tukang kebun, itu pensiunnya adalah 58 tahun. Sedangkan untuk guru itu adalah pensiunnya 60 tahun ya. Nah, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Ini sama halnya dengan guru. Nah, itu. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Nah, di sini teman-teman, guru itu termasuk pejabat fungsional, itu adalah 60 tahun ya. Kemudian sedangkan masa perjanjian kerja P3K, kalau misalkan tadi kita ketahui bahwa untuk guru, untuk PNS itu masa kerjanya, pensiunnya itu adalah 50 tahun dan juga 58 tahun dan 60 tahun. Maka untuk P3K itu diatur pada pasal 98 yang menyebutkan yaitu pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Artinya P3K itu juga mendapatkan surat keputusan atau SK dari bupati atau wali kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu diangkat menjadi pegawai P3K. Kemudian masa perjanjian kerja paling singkatnya itu adalah 1 tahun teman-teman, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Nah, artinya jika P3K yang bersangkutan itu nanti masih diperlukan dan juga memiliki kinerja yang baik, tentunya pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah bupati dan wali kota itu nanti akan mempertimbangkan untuk P3K bersangkutan itu diperpanjang masa kontraknya. Nah, sebaliknya kalau misalkan semuanya bertolak belakang, nah sangat mudah sekali untuk nanti tidak diperpanjang kontrak untuk P3K. Kemudian masa perjanjian kerja P3K juga dirinci pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja teman-teman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan juga kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, atau dalam ini adalah wali kota dan juga bupati ya. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat 21 bagi JPT ya yang berasal dari kalangan non PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Kemudian dalam hal perjanjian kerja P3K diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Ini artinya PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan ya perpanjangan perjanjian kepada BKN. Kalau misalkan P3K yang bersangkutan ingin diperpanjang oleh PPK, itu nanti harus menyampaikan tembusan SK yang disampaikan kepada BKN. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi PPK yang menduduki JPT utama dan JPT Madya itu tertentu paling lama 5 tahun teman-teman. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian kerja itu diatur menggunakan peraturan menteri. Kemudian yang tak kalah penting yang membedakan antara P3K dan PNS adalah terletak pada gaji dan tunjangan ya tadi ya. Nah, gaji dan tunjangan PPK. Nah, penggajian dan tunjangan PNS itu diatur pada pasal 79 yang berbunyi yaitu pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraannya. Gaji sebagaimana dimaksud itu dibayarkan dengan beban kerja ya, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Gaji tersebut pelaksanaannya dilakukan secara bertahap teman-teman, artinya itu dibayarkan setiap bulan gitu ya. Kemudian gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara di pusat juga,
Sedangkan yang PNS bekerja di pemerintah daerah atau Pemda itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian pada pasal 80 itu menyebutkan selain gaji sebagaimana dimaksud pasal 79, PNS itu menerima tunjangan dan fasilitas. Nah, tunjangan sebagaimana dimaksud itu meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan ya. Kemudian tunjangan kinerja itu adalah dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Artinya jika kinerjanya tercapai maka tunjangan kinerja juga akan dibayarkan. Sementara tunjangan kemahalan itu dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Artinya antara PNS yang bekerja di daerah khusus ibu kota dan juga PNS yang bekerja di pedalaman itu tentunya untuk tunjangan kinerja ini nanti tunjangan kemahalan ya ini akan berbeda ya. Kemudian tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ketentuan itu nanti dibahas lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk P3K teman-teman, untuk penggajian P3K itu diatur pada pasal 101, yaitu di sini pemerintah harus wajib membayar gaji yang adil ya, yang dan layak kepada P3K. Nah, gaji tersebut diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Ini sama dengan PNS. Kemudian gaji tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan anggaran pendapatan pada belanja negara untuk P3K yang ada di pusat dan juga untuk yang P3K di daerah itu berdasarkan APBD daerah masing-masing. Selain gaji itu dapat menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, untuk penggajian dan tunjangan disebutkan pada pasal 37 PP nomor 49 tahun 2012 ya bunyinya P3K diberikan gaji dan tunjangan ya. Kemudian gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berlaku sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Nah, artinya di sini teman-teman, untuk gaji P3K ini adalah setara dengan PNS ya. Maka tapi bedanya adalah cuma satu tadi ya, yaitu untuk P3K tidak dapat pensiun, kalau PNS dapat pensiun ya. Kemudian yang keenam teman-teman, ini adalah masalah diberhentikan ya. Nah, bisa diberhentikan secara hormat. Ketentuan pemberhentian PNS diatur pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa PNS itu dapat diberhentikan dengan hormat. Karena apa? Yang pertama, meninggal dunia. Itu artinya nanti dipensiunkan dengan hormat ya kalau meninggal dunia. Kemudian atas permintaan sendiri, artinya di sini PNS yang bersangkutan dia itu meminta pensiun dini gitu ya. Kemudian mencapai batas usia pensiun, entah itu 58 atau 60 ya. Kalau struktural itu 58, fungsional itu adalah 60. Kemudian jika ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini ya, atau tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya juga bisa diberhentikan secara terhormat. Kemudian untuk P3K, nah di sini pada pasal 105 pemutusan hubungan perjanjian kerja itu dilakukan dengan hormat, yaitu pada jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir ya. Kemudian meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, tidak cakap jasmani dan rohani. Artinya P3K yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya ya.